Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohayati MPD. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi, Dr. Hajah Teti Sobari MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi, Ibu Diana San Fauzia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat. Tak lupa, sholawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Syifa Adila Sarwat Muzaki dengan NIM 222-10012, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi, untuk menyampaikan pidato dengan judul Darurat Sampah di Kota Cimahi. Sampah sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan aktivitas kita dalam sehari-hari. Apakah Anda tahu apa itu sampah? Tanpa kita sadari, kita tidak pernah berhenti menyumbangkan sampah setiap harinya. Dalam sehari, masyarakat Cimahi bisa menghasilkan sampah hingga 226 ton. Bila dihitung per jiwa, maka setiap orang di Cimahi menghasilkan 0,4 kg sampah. Dampak terbakarnya tempat pembuangan akhir, TPA Sarimurti, Kota Cimahi menetapkan status tanggap darurat sampah mulai tanggal 14 April hingga 14 Mei 2025. Penetapan ini dilakukan akibat melonjaknya volume sampah sejak libur Lebaran. Pengangkutan sampah juga sempat dihentikan sementara pada tanggal 21 April hingga 27 April 2025. Cimahi hanyalah bagian kecil dari wilayah Indonesia. Lantas, bagaimana dengan kota-kota lainnya? Bagaimana jika saat ini mereka sama-sama sedang berjuang menghadapi masalah darurat sampah? Indonesia sendiri mengalami situasi darurat sampah dengan timbunan mencapai 56,63 juta ton pada tahun 2024. Dari total tersebut, sekitar 61% atau 34,5 juta ton sampah tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional atau SPSN yang saat ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup per 17 April 2025, tercatat ada 33,621 juta ton timbunan sampah per tahun. Dari jumlah itu, 39,91% sampah tidak terkelola. Dengan kata lain, sampah tidak terkelola setiap tahun dengan rata-rata mencapai 13,417 juta ton. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi kembali menggerakkan kampanye wajib pilah sampah. Sistem pengangkutan sampah akan dibedakan berdasarkan jenis sampah, serta dilakukan penghentian penarikan sampah dari masyarakat di seluruh wilayah Kota Cimahi. Pengangkutan sampah di Kota Cimahi sempat dihentikan sementara per tanggal 21 Mei hingga 27 Mei 2025. Setelah mengetahui fakta akan darurat sampah, baik di Kota Cimahi ataupun di kota-kota lainnya di Indonesia, lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mulai dari hal kecil
dari diri kita sendiri. Kita dapat memulai dengan memilah sampah. Pisahkan sampah organik, anorganik, atau sampah yang dapat didaur ulang. Kurangi penggunaan barang sekali pakai, prioritaskan menggunakan barang yang dapat digunakan kembali. Gunakan metode 3R atau 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kurangi produksi sampah dengan cara menggunakan kembali barang yang bisa digunakan, juga melakukan pendauran ulang sampah. Membentuk bank sampah atau tempat penukaran sampah di masyarakat, kita juga dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara mengedukasi tentang bagaimana pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak hanya dengan kata-kata, kita juga bisa turut ikut melalui kampanye dengan tergabung pada organisasi yang melakukan aksi secara nyata terhadap kesadaran lingkungan, seperti membersihkan sungai bersama Pandawara, River Clean, dan masih banyak lagi organisasi lainnya yang sudah sadar terhadap lingkungan sekitar kita, terutama bahayanya sampah. Dukung bisnis ramah lingkungan dengan memilih produk atau layanan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pastikan ketika membuang sampah, Anda membuangnya dengan benar ke dalam tong sampah, masuk ke dalam tempatnya, dan tidak bercecer di mana-mana. Sampah bukan lagi sekedar masalah lingkungan. Ia adalah ancaman bagi kesehatan, kehidupan, dan masa depan kita. Jika kita terus diam, maka tumpukan sampah hari ini akan jadi warisan buruk bagi generasi hari esok. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Kurangi, pilah, dan kelola sampah dengan bijak. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jangan tunggu darurat ini menjadi bencana yang tak tertanggulangi. Bersama, kita bisa wujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Anda. Mohon maaf apabila selama penyampaian pidato terdapat tutur kata dan tindak tingkah laku yang tidak berkenan di hati Anda semua. Mari bergerak sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.